Agustus 1945, dunia runtuh. Dan di antara reruntuhan itu, Indonesia memilih untuk berdiri. This is one. Kiss the. Kiss the. Yesterday. Kiss the. August. Kiss the. August. Kiss the. This is London. Here's the news. The Japanese government has today, August 14th, 1945, communicated to the Allied powers their willingness to surrender unconditionally. Dari radio ilegal inilah kisah dimulai. Silakan duduk. Tuan Soekarno, Tuan Hatta, dan Tuan Rajiman, saya memanggil Anda bertiga kemari jauh-jauh dari Jawa ke Dalat karena suatu alasan yang sangat penting. Pemerintah Kekaisaran di Tokyo telah menetapkan keputusan yang mutlak. Kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kami menyambut baik keputusan dari Kekaisaran. Rakyat kami telah lama menantikan akan hal ini. Namun, Yang Mulia, agar tidak ada kesalahpahaman, cakupan wilayah kita nanti seperti apa? Apakah Jawa saja? Apakah wilayah yang lain juga ikut? Tidak hanya Jawa, wilayah Indonesia Merdeka akan meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Semuanya akan menjadi milik bangsa kalian. Jika Tokyo sudah menetapkan, maka kira-kira kapan kita dapat memproklamasikan kemerdekaan? Untuk waktu pelaksanaannya, kami sepenuhnya serahkan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kapanpun PPKI siap, maka umumkanlah. Tapi saya mendesak, persiapkanlah secepat mungkin. Mereka memberikannya begitu saja tanpa syarat yang memberatkan. Ini terlalu mudah. Bung, tadi ajudannya terlihat panik. Jika firasat saya benar, memang kekaisarannya mengalami krisis yang cukup besar. Mungkin Jepang memang diambang kalahan. Tapi ingat, Bung, tentara mereka masih bersenjata lengkap di tanah air kita. Jika kita salah langkah, maka pertumpahan darah akan terjadi di negeri kita. Lalu, selanjutnya langkah kita seperti apa? Kita ikuti cara mereka. Kita gunakan PPKI. Kita buat agar kemerdekaan ini tersusun secara rata, bukan lewat pemberontakan buta. Baik, Bung. Jadi, kita akan langsung ke Jakarta. Kita persiapkan PPKI dan kita persiapkan kemerdekaan segera. Bung, aku punya berita besar, Bung. Ada apa, Bung? Kenapa Anda tiba-tiba datang? Fasis telah runtuh, Bung. Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa? Menyerah? Ini pasti berada dari Dome yang mengatakan bahwa mereka masih berjaya di garis depan. Itu propaganda lama, Bung. Saya dengar sendiri bahwa Jepang telah menyatakan kekalahan kepada sekutu. Saya mendengar di radio tadi, Kaisar Hiro itu telah membacakan Gyokukon Hoso. Kini bala tentara Jepang telah kehilangan tuannya. Mereka tak punya kuasa apa-apa lagi di tanah kita ini. Tapi, dengar ini baik-baik. Sekutu telah menetapkan status quo di Indonesia. Tidak boleh ada perubahan politik dan penyerahan kekuasaan.
status quo keparat. Jika kita diam saja saat sekutu datang, mereka bisa mengembalikan tanah ini kepada Belanda. Ini kekosongan kekuasaan, Bung. Ini kesempatan yang tidak akan datang 2 kali. Kita harus merdeka sekarang juga. Tepat sekali. Soekarno dan Hatta kemarin baru saja kembali dari Dalat. Dan aku telah memberikan informasi kepada Hatta bahwa Jepang telah kalah. Namun dia sedikit tidak percaya. Lalu ia memberi informasi bahwa Jepang telah memberikan janji kepada kita, yaitu sebuah kemerdekaan. Namun menurut saya, proklamasi ini harus dijalankan dengan nama kita sendiri. Karena jika tidak seperti itu, maka sekutu akan menganggap bahwa kita merdeka dari fasis yang kalah. Kemerdekaan harus dikumandangkan atas nama bangsa Indonesia. Malam ini juga, aku akan bertemu dengan Bung Hatta untuk memberi kebenaran yang asli. Kalian semua, siapkan barisan pemuda. Beritahu jaringan kita harus mendesak mereka untuk melakukan proklamasi kemerdekaan kita besok. Sia-sia. 3 jam kita membuang-buang waktu. Kunci Kaibu ternyata kosong, seperti kuburan. Jenderal Yamamoto sengaja menghindari kita. Mereka tidak berani menatap mata kita. Dan jawaban Maeda tadi juga sudah mengonfirmasi segalanya. Saya juga yakin Syahrir pun benar. Tetapi Maeda juga berpikir demikian, bukan? Tokyo telah memerintahkan semua pemimpin militer mereka untuk menetapkan status quo. Artinya, Jepang seharusnya tidak ikut campur lagi urusan kemerdekaan kita. Tapi, jika sekutu datang sini dan melihat kita merdeka tanpa melalui PKI, maka mereka akan mengajak kita sebagai pemberontak liar. Tapi, jika kita minta izin ke Jepang sekarang, maka akan ada darat mereka akan melakukan tembakan, karena kan kita tidak boleh melakukan perubahan politik. Itu sebabnya kita harus bertindak secara hati-hati. Kita harus tetap merdeka. Tapi jangan sampai buka senjata lah. Karena sia-sia kan? Jepang senjata masih lengkap. Bagaimana jika besok pukul 10 kita rapat dengan PPKI di Pejaban? Kita harus susun ini secara. Tapi PPKI juga setuju. Sudah. Ya, saya setuju. Ide bagus. Kalian segera pulang, istirahatlah. Kita bertemu. Malam. Akhirnya selesai juga. Mas, kau baru pulang. Apakah kau tidak lelah? Kau tidak beristirahat? Sebenarnya aku juga lelah. Tapi bagaimana lagi buat Indonesia? Kau tidak istirahat sekarang saja. Ya, aku akan istirahat. Besok juga akan ada rapat. Lebih baik kau istirahat sekarang deh. Baiklah. Bung Karno, sudah tidak ada waktu lagi untuk rapat-rapat buatan Jepang. Kami sudah tahu semuanya. Jepang sudah hancur lebur. Segera proklamasikan kemerdekaan malam ini juga. Tenang Wikan, aku tadi baru dari Senkanbu dan rumah Laksamana Maeda. Namun tak ada satupun yang dapat menjamin kemerdekaan Indonesia. Besok kemerdekaan Apabila Bung Karno tidak akan memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Ini batang leherku. Bawa aku baju sekarang dan gorok batang leherku sekarang juga. Tak perlu menunggu untuk besok. Tetapi ini saat yang paling tepat, Bung. Mengapa kita harus tunduk kepada Jepang yang telah kalah? Kita harus bisa bangkit sendiri, Bung. Rencana kalian terlalu busuk. Aku akan panggil yang lain. Kita selesaikan malam ini juga. Kalian tunggu di luar dulu. Bagaimana? Mereka mendesak kita. Apa kita harus menuruti mereka? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus memikirkannya secara matang. Jika tidak, maka sesuatu yang tidak inginkan akan terjadi. Saya setuju. Mungkin kita sekarang fokus pada pihak sekutu yang
mereka mencoba untuk mengambil alih agar kita kembali. Dan untuk urusan kemerdekaan mungkin kita akan serahkan kepada PPKI saja tanggal 16 Agustus. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, benar, kita abaikan saja. Mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus memikir dengan panjang dan juga tenang. Baik, Bu. Sepertinya kita semua sudah sepakat. Ya, kita sepakat. Jadi setelah kita berunding, kita memutuskan untuk tidak terburu-buru. Kita akan tetap rapat besok. Kemerdekaan akan kita bahas secara formal. Baik, Bu. Kenapa kalian? Selamat pagi, Bung. Maaf ganggu waktunya. Jakarta dalam keadaan kacau, Bung. Kau harus pergi dari sini. PTA sudah mulai memberontak dan mereka mencuri senjata dari tentara Jepang. Jakarta akan jadi lautan api. Dan kau harus diamankan keluar kota Apa kamu? agar kau aman. Kamu ini ngomong apa? Kan PT yang memberontak, kenapa saya yang dibawa pergi? Karena kau merupakan tokoh penting dalam revolusi ini, sehingga kau harus diamankan. Dan ini demi keselamatan revolusi kita, Bu. Segeralah bersiap. Bung Karno ikut. Bung Karno ikut dan dia juga setuju atas rencana ini. Maka kau juga harus ikut. Ada apa, Bung? Bagi-bagi buta datang ke sini. Bung Karno, situasi di Jakarta makin memanas. Para pemuda dan PETA akan bergerak pagi ini. Kami diperintahkan untuk menjemput Anda. Kami mohon, Bung. Tidak. Aku tidak akan berangkat jika keluargaku ditinggal di tengah kericuan. Fatmawati dan Guntur harus ikut. Baik, Bu. Tolong segera dipercepat. Keluarga Anda boleh ikut. Yang penting Anda aman. Baik, aku akan bersiap. Bung, kita sudah aman dari Jepang. PPKI batal sidang hari ini. Segera proklamasikan kemerdekaan hari ini juga. Aku sudah mengatakannya. Aku tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa musyawarah dengan PPKI. Jika aku melaksanakan sendirian, itu namanya kediktatoran, Bung. Kalian membawa kami ke sini dengan alasan kita memberontak. Mana buktinya? Itu taktik agar kalian pergi dari sarang Kalian fasis. membohongi kami. Sadarlah, Bung. Jepang sudah tamat. Aku tidak bisa tekan. Jika menurut kalian ini cara kalian, maka laksanakan proklamasi kalian sendiri. Soekarno, Bung, Berhenti di sana, Bung. turunkan senjatamu. Saya timnya untuk menyebut apapun mata. Jakarta sedang mencarinya. Jepang sudah mulai curiga. Jika mereka tahu bahwa kalian yang menculik Soekarno dan ada di sini, maka mereka tidak akan memandai kalian semua. Mereka tidak akan kemana-mana sebelum proklamasi dibacakan. Jika mereka kembali ke Jakarta, maka mereka akan kembali tunduk pada Jepang. Di sana, dengarkan saya. Jepang sudah benar-benar menang. Laksamana Maeda yang sudah mengatakan keamanan. Proklamasi harus tetap dilaksanakan di Jakarta. Apapun juga. Agar gaungnya terkenal di seluruh dunia. Bukan di desa yang terpencil ini. Apa jaminannya jika mereka kembali ke Jakarta, maka proklamasi akan benar-benar dibacakan? Jaminannya adalah nyawa saya. Saya berjanji. Besok, tanggal 17 Agustus, proklamasi akan berkumandang di Jakarta. Apapun caranya. Fatmawati, masih barang-barang kita. Kita kembali ke Jakarta malam ini. Kita persiapkan kemerdekaan untuk Indonesia. Ayo, Bung.
malam Laksamana. Kondisi Indonesia sekarang sangat darurat. Kami berencana untuk merumuskan proklamasi. Sebentar. Saya sangat paham kondisi kalian. Silahkan pakai rumah saya malam ini. Saya akan naik ke lantai 2. Nasib bangsa kalian ditentukan oleh kalian sendiri. Malam ini juga. Terima kasih Laksamana. Oke, misi muda sudah ada tangan. Tinggal kita dengan rakyat. Oke, kita mulai. Oke, kita rumuskan. Untuk awalan, saya ingin usul bagaimana jika diawali dengan proklamasi. Oke, Ya, boleh. untuk kalimat pertamanya, saya ingin yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka. Mungkin kita akan mengawali dengan kalimat kami, karena itu mewakili seluruh bangsa Indonesia. Jadi mungkin kita akan tulis kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Mungkin seperti itu. Dan kalimat kedua kita harus menyatakan bagaimana cara kita memproklamasikan. Bunyinya seperti ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bagus. Apa tulis? Oke, untuk terakhir agar mewakili bangsa Indonesia, bagaimana jika akhir ku tulis wakil-wakil bangsa Indonesia? Untuk Oke, sudah selesai. Kita akan tanya kepada mereka bagaimana teks proklamasi ini. Baik saudara-saudara, di titik ini kita bertiga telah selesai merumuskan teks proklamasi. Karena kalian semua di sini adalah saksi sejarah, saya ingin usul bagaimana jika kita semua yang hadir di sini menandatangani teks proklamasi. Tidak, saya menolak. Di ruangan ini terlalu banyak orang yang pernah bekerja untuk Jepang. Saya tidak sudi naskah proklamasi dinodai oleh tanda tangan mereka semua. Lalu bagaimana maumu? Cukup 2 orang, tuliskan atas nama bangsa Indonesia, lalu ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Hanya Anda dan Bung Hatta lah yang diakui oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Yang lain ada keberatan? Kami semua sepakat, Bung. Oke. Setelah ini akan diketik oleh saya Timli. Terima kasih. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak
saudara-saudara sebangsa dan setanah air, berpuluh-puluh tahun hingga ratusan tahun negara kita telah dijajah oleh bangsa-bangsa di luar sana. Dari zaman Belanda hingga Jepang, kita tak henti-henti ditindas. Namun kita sendiri pun tak henti-henti untuk melawan para penjajah itu. Sekarang tibalah kita benar-benar mengambil nasib dari bangsa kita sendiri. Inilah puncak dari perjuangan kita, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan proklamasi. Hanya bangsa sendirilah yang berani mengambil nasib dari tangannya sendiri dan dapat berdiri dengan kuatnya. Namun ingat saudara-saudara, jangan lupakanlah hari ini, karena bangsa yang kuat tidak akan melupakan sejarah dari bangsanya. Atas nama dan doa dari Tuhan Yang Maha Esa, saya akan membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.